Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam diplomat. Saya Yupi Triani, siap bikin gebrakan. Rekan-rekan, permasalahan yang saya angkat dalam bisnis saya ini adalah banyak sekali saya menemukan tempat-tempat resto, kafe, atau coffee shop yang menjual minuman-minuman yang tinggi akan gula, gluten, dan bahkan pemanis buatan. Anehnya ketika orang-orang itu sengaja untuk memesan minuman tersebut, tetapi justru mereka request untuk less sugar minumannya. Nah, artinya di sini kesadaran mereka untuk meminum atau membeli makanan-makanan yang sehat, menjaga pola makan, pola diet sebenarnya cukup tinggi. Tapi karena mungkin tidak ada pilihan lain, ya terpaksa mereka membeli minuman-minuman itu. Di sini saya berusaha masuk ke arah situ, di mana kita menyediakan tempat yang nyaman untuk meeting, ngobrol, mengerjakan tugas, makan, dan juga ngeteh. Produk kita adalah teh rempah Indonesia. Sebenarnya teh rempah ini sudah banyak dijual dalam bentuk kemasan, bahkan sudah mulai masuk ke supermarket di Indonesia. Tetapi belum ada yang mempackage-nya dalam bentuk resto ataupun kafe. Nah, selain teh rempah, kita juga akan menyediakan susu herbal yang itu bisa disajikan dalam bentuk hangat ataupun dingin. Bahkan ada versi blendnya. Jadi susu rempah ini akan sangat ramah di lidah anak-anak muda dan juga anak-anak. Sementara teh herbal sendiri bisa diminum oleh semua kalangan termasuk anak-anak dan juga lansia. Di sini kita juga akan memberikan solusi untuk orang-orang yang belum sempat sarapan, karena teh rempah Indonesia akan menyediakan menu sarapan dan akan buka dari mulai waktu sarapan, makan siang sampai makan malam. Kita juga akan menyediakan makanan-makanan Indonesia yang tetap menyehatkan. Model bisnis yang kita terapkan adalah B2C, yaitu business to customer, di mana bisnis ini merupakan proses penjualan produk dari perusahaan yang langsung melayani customer. Untuk revenue stream sendiri, saat ini Teh Rempah Indonesia belum mempunyai data revenue, karena TRI ini masih terciptakan dalam bentuk konsep. Nah, untuk market size dan segmentasi TRI, kita mengejar segmentasi atau pasar anak muda dan juga dewasa yang berpenghasilan di atas 2.500.000 per bulan. Untuk marketing plan sendiri, kita akan menggunakan strategi marketing secara offline maupun offline. Secara offline tentunya kita sudah menyediakan tempat dengan signboard yang besar untuk membangun awareness dari para customer. Dalam bentuk online tentu saja kita akan menggunakan berbagai macam media sosial untuk promosi seperti Instagram, YouTube, Facebook, dan juga TikTok. Ini adalah cara kami membuat HPP Teh Rempah Indonesia atau harga pokok penjualan. Untuk satu porsi Teh Rempah Indonesia itu mempunyai modal Rp6.000. Untuk biaya operasional sendiri diperkirakan sekitar 27 juta dalam per bulan. Artinya, untuk mendapatkan break-even point, kita harus menjual sebanyak 3.000 porsi dalam sebulan. Adapun modal awal atau dana yang dibutuhkan untuk membangun Teh Rempah Indonesia itu sekitar 300 juta rupiah. Untuk target pencapaian 3 tahun ke depan, yang pertama saya ingin Teh Rempah ini dikenal sebagai salah satu minuman khas dari Indonesia, selain kita punya teh dan kopi yang juga sudah terkenal di dunia. Yang kedua, Teh Rempah Indonesia Cafe and Resto bisa menjadi pilihan tempat ngeteh yang menyehatkan dan juga nyaman. Yang ketiga, Teh Rempah Indonesia bisa memberdayakan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Yang keempat, Teh Rempah Indonesia bisa mensejahterakan para petani rempah dan UKM produsen teh rempah. Dan yang terakhir, memiliki cabang di setiap kota besar di Indonesia sebanyak 50 cabang dalam kurun waktu 3 tahun. Lalu bagaimana sih bisnis ini bisa berdampak bagi sosial dan juga lingkungan? Yang pertama, ketika tercipta teh rempah, tentu saja permintaan rempah akan semakin meningkat kepada petani rempah. Dari sini kita sudah bisa menilai bahwa dengan terciptanya teh rempah akan meningkatkan produktivitas untuk para petani rempah sehingga akan juga mensejahterakan mereka dalam sisi ekonomi. Yang kedua, UKM produsen teh rempah pun akan semakin meningkat jumlah produksinya karena banyaknya permintaan. Sisi lain, dengan adanya TRI ini membuka banyak lowongan untuk para pekerja dan mengurangi pengangguran. Saya sangat berharap TRI ini bisa menjadi jembatan untuk rempah Indonesia bisa go internasional dan juga bisa ekspor dalam bentuk teh rempah Indonesia.
Mari minum teh rempah.